Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk melawan riya adalah kita memikirkan bagaimana nasib orang yang beramal karena riya di dunia. Di antaranya orang yang riya di dunia, dia akan gelisah di dunia ini ya. Karena tujuan dia adalah mencari pujian dan sanjungan masyarakat. Dia akan gelisah sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, dia akan berusaha mempersiapkan proses pencitraannya, berusaha gelisah apakah dengan cara begini orang akan memujinya, atau takut kalau cara begini jangan dia malah dicela. Dia sibuk memikirkan bagaimana komentar manusia, dan itu sudah dia pikirkan sebelum dia action, sebelum dia beramal soleh ya. Kemudian ketika dia sedang beramal soleh, apalagi kalau dia live, apalagi kalau dia siaran langsung, maka dia tahu mata-mata sedang memandangnya, dan semua mata itu memiliki penilaian terhadap dirinya. Ketika dia menjadikan penilaian masyarakat sebagai pusat kebahagiaannya, maka ini akan menjadi gelisah ya, membuat dia akan menjadi gelisah, dan itu adalah siksaan tersendiri, sehingga dia gelisah, khawatir orang menilai dia dengan tidak baik, sementara dia mencari pujian dari mereka. Demikian juga setelah dia beramal soleh ya, dia pun menjadi gelisah menanti-nanti kapan dipuji oleh masyarakat ya, atau kawan-kawannya. Kalau tidak ada yang kasih tanda like, maka dia gelisah. Kalau followernya tidak bertambah, dia sedih ya. Sampai terkadang dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hatinya tersayat-sayat ketika tidak ada yang memujinya. Misalnya dia berkata, percuma saya kasih sedekah sama dia tidak terima kasih sama saya, misalnya ya. Percuma saya menolong si fulan, dia tidak menghargai pertolonganku ya. Atau dia berkata, percuma saya berhaji dengan mengeluarkan uang puluhan juta, atau haji plus dengan sampai ratusan juta. Toh masyarakat tidak menghormatiku. Toh masyarakat tidak panggil aku dengan Pak Haji. Orang menulis namanya di kartu undangan tanpa tulisan haji, dia menjadi marah ya. Atau seperti seorang berkata, percuma saya memberi ceramah agama kepada mereka, ternyata toh mereka tidak menghormati saya, tidak menyanjung saya, dan yang lainnya. Ini membuat dia gelisah kalau ternyata dia tidak dipuji. Penungguannya menunggu pujian tersebut, itu suatu penderitaan tersendiri. Oleh karena sebagian orang terkadang ketika bikin status, dia kalau bikin status ternyata tidak ada yang puji, dia ulang lagi statusnya. Tunggu ada yang like. Tidak ada yang like, dia gelisah. Bolak-balik dia melihat komentar ada yang like atau tidak. Dan itu hanyalah kegelisahan yang ada pada dirinya. Kalaupun ternyata ada yang memujinya, terkadang pujian tersebut tidak sesuai dengan harapan. Ya. Ternyata yang like sedikit, maka dia pun sedih. Ternyata orang yang dia bantu, ternyata hanya mengatakan syukron. Ya. Dia kurang puas dengan pujian tersebut. Maunya orang yang dia bantu tadi mengatakan, syukron, Masya Allah, bantuanmu benar-benar pada tempatnya. Masya Allah, saya sangat terbantu dengan bantuanmu. Kau menyelamatkan. Dia ingin pujiannya setinggi langit. Dia ingin seperti, ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, hanya mengatakan syukron, jazakallah khairan. Maka dia pun kecewa ya. Kalaupun dia mendapatkan pujian yang tinggi, sesuai yang dia harapkan, toh pujian tersebut hanya sebentar. Orang muji berapa menit sih? Mungkin muji cuma ngirim WhatsApp, dibaca cuma 1 menit, nggak sampai sudah selesai pujian tersebut. Atau telepon, selesai. Ya. Setelah itu dia gelisah, kapan lagi dia ingin dipuji seperti itu, kapan lagi dia akan ingin dipuji seperti itu. Dan teruslah dia gelisah. Dan ini menunjukkan orang yang ria, kasihan dia di dunia, kebahagiaannya dia letakkan kepada komentar netizen. Ya. Berbeda dengan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang puji, nggak ada yang puji, nggak ada urusan bagi dia. Kalau ada yang puji, dia berusaha memperbaiki hatinya ya, karena dia tahu dia beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tahu sebagian orang soleh tidak suka dipuji karena dia khawatir niatnya yang sudah dia perjuangkan ikhlas bisa jadi berubah gara-gara pujian yang terkadang banyak dari pujian tersebut hanya dilakukan oleh para penjilat dan kemunafikan dan yang lainnya. Maka seorang kalau ingin bahagia, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjebak dirinya dalam riya, karena dia akan terjebak dalam kegelisahan. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Di antara nasib orang yang riya di dunia ya, yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mudah terjebak dalam kebahagiaan yang semu, bahkan kemaksiatan ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 216 sampai 217, di antaranya beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakunullahu ahabba ilaihi min kulli ma siwah, maka jadilah Allah yang paling dia cintai daripada segalanya, karena selalu dia fokus untuk mencari keridhaan Allah. Jadilah Allah yang paling dia cintai. Wa yakunu dzalilan lahu khadi'an, dan dia menjadi tunduk kepada Allah. Wa illa, jika ternyata dia tidak ikhlas ya,
tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keridhaan Allah, ista'badathul kainat, maka dia akan diperbudak oleh al-kainat, maksudnya dunia-dunia, perkara-perkara dunia. Di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya sebelumnya menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana ketika hati tidak ikhlas maka dia akan terbudakkan oleh perkara-perkara dunia, ya. Beliau berkata, fataratan tajtadibuhu as-suwar al-muharramah wa ghairul muharramah. Terkadang dia terjebak oleh gambaran-gambaran yang haram karena dia tidak merasakan kelezatan keikhlasan, sehingga dia mencari kelezatan dengan memandang hal-hal yang haram, ya. Gambar-gambar yang haram, foto-foto yang haram, video-video yang haram, film-film yang haram. Dia terjebak karena dia merasa bahagia, hatinya terpikat dengan itu semua. Terkadang juga dia terpikat dengan hal-hal yang gambar-gambar yang tidak haram, tetapi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga berkata, wa taratan yajtadibuhu asyarafu war ri'asah. Terkadang dia terjebak, terpikat dengan kedudukan dan kemuliaan, jabatan dan yang semisalnya. Maka itulah yang menjadi tujuannya, karena dia tidak ikhlas, ya. Yang dia cari adalah jabatan, pengakuan masyarakat. Faturdihil kalimatu wa tughdibuhul kalimatu. Terkadang satu kalimat membuat dia bahagia luar biasa karena dipuji, disanjung-sanjung. Terkadang satu kalimat membuat dia marah gara-gara dia dijatuhkan dari mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukannya. Karena itu adalah tujuannya, ya. Ini diantara nasib orang yang tidak ikhlas, ya, terjebak dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas maka dia menjalani jabatan karena Allah. Ya, mau orang puji, mau orang cela, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaannya dia gantung kepada Allah. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka tujuannya akhirnya bisa terjebak dengan indahnya jabatan, indahnya kedudukan, ya, dan yang lainnya, ya. Terkadang dia bahagia dengan pujian orang, padahal dia tahu bahwasanya orang tersebut memuji dia yang tidak benar. Ya, orang ini bohong dalam memujinya, penjilat. Tetapi ketika penjilat-penjilat tersebut menguntungkan jabatannya, maka dia senang, dia bela, dijadikan kawan. Sebaliknya ketika ada orang menegurnya dengan hak, tapi karena ini mengusik jabatannya, maka dia musuhi. Ini terjadi kepada banyak orang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, wataratan yasta'biduhu dirhamu wad dinaru. Ya, dan terkadang seorang ketika tidak ikhlas, maka hatinya terbudakkan atau dirinya terbudakkan oleh dirham dan dinar, yaitu harta. Dia merasa puncak kebahagiaannya pada dinar dan dirham. Ya, sehingga apa yang dikatakan dinar dan dirham dia kerjakan, apa yang diperintahkan oleh dinar dan dirham dia kerjakan. Demi dolar dia lakukan apa segalanya. Ini biasanya orang jauh daripada keikhlasan. Kalau orang ikhlas, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia menikmati dinar dirham, tapi itu bukan tujuannya. Sehingga dia mengontrol dinar dan dirham, bukan dinar dan dirham yang mengontrolnya. Dia mengontrol jabatan, bukan jabatan yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol pandangannya, bukan foto-foto yang haram atau video-video yang haram yang mengontrol pandangannya. Jika semua dia kerjakan karena Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka sebagaimana pernah kita singgung tentang hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan, ya. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih, ya, dalam sebagian qiraat min ibadinal mukhlasin, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ketika dia ikhlas, maka dia terpilih sehingga Allah menjaga dirinya, karena yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi, ya. Terus terang buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian, latih diri kita untuk mencintai Allah. Di antaranya kita ikhlas karena Allah. Biasakan diri kita mencari keridhaan Allah. Yang kita tunggu kira-kira apa komentar Allah terhadap perbuatan kita. Ya, kita malu kalau kita riya. Kita hanya tampil depan orang seakan-akan kita ikhlas, ternyata kita tidak ikhlas. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kelezatan ibadah dengan ikhlas pada Allah, sehingga kita terjauhkan dari hal seperti ini, tidak terjebak. Hati kita tidak terpikat dengan jabatan, tidak terpikat dengan gambar-gambar yang haram, tidak terpikat dengan dinar dan dirham. Wallahu a'lam bishawab.